Selamat malam saudara sekalian, salam jumpa kembali di dalam acara Renungan Malam pada hari ini. Tema Rema malam ini adalah Tuhan Allah atas sejarah dengan dasar firman Tuhan dari Yesaya pasal 44 ayat 8. Yesaya 44 ayat 8 saya akan bacakan bagi kita semua. Janganlah gentar dan janganlah takut, sebab memang dari dahulu telah kukabarkan dan kuberitahukan hal itu kepadamu. Kamulah saksi-saksiku. Adakah Allah selain daripadaku? Tidak ada gunung batu yang lain, tidak ada aku kenal. Demikianlah firman Tuhan. Saudara sekalian, kitab Nabi Yesaya pasal 44 berisi salah satu nubuatan yang sangat menakjubkan di dalam Alkitab, khususnya Perjanjian Lama. Di dalam ayat 28, Kores, Raja Persia, disebut sebagai sang pembebas yang akan datang sebagai penyelamat bagi bangsa Yahudi. Saat nubuat ini disampaikan oleh Nabi Yesaya, nama Kores itu telah diberitakan lebih dari 140 tahun sebelum waktu penggenapannya. Bila masa pembuangan di Babel itu selama 70 tahun, berarti nubuat yang disampaikan oleh Nabi Yesaya tentang Raja Kores ini telah disampaikan sekitar lebih dari 70 tahun sebelum masa pembuangan ke Babel. Jauh sebelum nubuat itu digenapi. Saudara sekalian, hal serupa tentang nubuat masa depan yang jauh waktu penggenapannya juga terdapat di dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 13 ayat 2, di mana di sana nama Yosia telah diberitakan sekitar 300 tahun sebelum waktu penggenapannya. Saudara sekalian, kita kembali kepada nubuat di dalam pasal 44 kitab Yesaya ini. Di dalam nubuat Nabi Yesaya sebelum masa pembuangan ke Babel ini telah diberitahukan jauh sebelumnya tentang penaklukan Babel oleh bangsa Media dan Persia serta pembebasan Israel dari perbudakan oleh bangsa Babel. Saudara sekalian, tatkala masa pembuangan di Babel itu tiba, kira-kira lebih dari 70 tahun setelah nubuat Nabi Yesaya ini disampaikan. Tentu saja nubuat ini akan bagaikan suara dari masa lalu yang jauh bagi bangsa Israel yang berada di dalam pembuangan itu, yang akan menghibur orang-orang yang ditawan oleh Babel itu, dan juga berfungsi untuk mendukung iman mereka kepada Tuhan. Kemudian ketika nubuat tentang Raja Kores itu digenapi lebih dari 140 tahun setelah nubuat Nabi Yesaya itu diberitakan, Kores mungkin berpikir bahwa dia menyelesaikan rancangannya sendiri. Tetapi sebetulnya dia sedang melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan, sebagaimana disebutkan di dalam kitab Nabi Yesaya pasal 44 ayat 28 dan pasal 45 ayat 13. Dengan mengalahkan Babel, Raja Kores memungkinkan para tawanan Yahudi untuk dibebaskan dan diizinkan kembali pulang ke tanah air mereka untuk membangun kembali Yerusalem dan bait suci di sana, seperti yang dapat kita baca kisahnya di dalam kitab Esra pasal 1 ayat 1 hingga 4. Saudara sekalian, di sisi sebaliknya, sebagai sisa-sisa bangsa Yahudi yang menghadapi tantangan perjalanan panjang pulang ke tanah airnya dan tugas yang tidak mudah untuk membangun kembali Yerusalem dan bait suci di sana, orang-orang Yahudi pada zaman Raja Kores itu kemungkinan bisa saja memiliki atau memikirkan banyak alasan untuk takut. Tetapi ada satu alasan besar untuk mereka tidak perlu takut, yaitu bahwa Tuhan itu bersama mereka dan akan memberikan keberhasilan bagi mereka. Tuhan berusaha untuk menenangkan ketakutan mereka dengan meyakinkan mereka bahwa Tuhan akan mendahului mereka, berjalan di depan dan bersama mereka. Jadi dengan demikian, saudara sekalian, para tawanan Yahudi itu, baik di dalam masa selama maupun sesudah pembuangan, tidak perlu takut
baik terhadap Babel maupun terhadap Kores. Karena Babel itu tidak akan ada lagi dan Kores itu dipakai oleh Tuhan. Saudara sekalian, di sini kita melihat tentang kedaulatan Tuhan Allah semesta alam yang ditegaskan oleh kenyataan bahwa Tuhan sendirilah yang dapat memberitahukan tentang masa depan jauh sebelumnya. Siapakah lagi yang dapat menubuatkan hal-hal yang akan datang dengan ketepatan yang begitu luar biasa selain Tuhan sendiri? Tuhan Allah semesta alam memanggil umatnya untuk menjadi saksi-saksinya atas kenyataan bahwa Tuhan memang bisa memberitahukan segala sesuatu apapun yang akan terjadi jauh sebelum waktu penggenapannya. Tuhan tidak hanya mampu melihat berbagai kejadian masa depan secara berurutan, tetapi Tuhan juga memiliki kuasa untuk mengatur masa depan sebagai yang satu-satunya memiliki kuasa pengaturan dan pengarahan masa depan. Dia tidak hanya memiliki pengetahuan tentang segala sesuatu jauh sebelum semuanya terjadi, tetapi Tuhan Allah semesta alam mampu mengatur segala sesuatu termasuk masa depan sesuai dengan kehendaknya sendiri. Tuhan Allah semesta alam adalah Tuhan Allah atas sejarah. Saudara sekalian, kepastian masa depan umat Tuhan dijamin oleh Tuhan Allah semesta alam, Sang Raja dan Sang Penebus itu sendiri. Tidak ada siapapun yang seperti Dia, karena Tuhan telah memberitahukan apa yang akan datang itu jauh sebelum semuanya itu terjadi. Karena Tuhan Allah semesta alam mengetahui dan mengendalikan masa depan, maka umatnya tidak perlu merasa takut akan masa depan. Apalagi karena Tuhan Allah itu yang telah menjadikan umatnya, memilih umatnya dan menebus umatnya, maka selayaknya lah umatnya itu tidak perlu memiliki alasan apapun untuk takut akan hari depan. Tuhan menghendaki umatnya selalu mempercayai Tuhan atas apa yang sedang dan yang akan terjadi. Saudara sekalian, saat kita membaca bagian Alkitab ini, kita merasakan kasih Tuhan bagi umatnya dan keinginan Tuhan untuk mendorong umatnya agar mempercayai Tuhan terkait dengan masa depan. Tuhan mengetahui akhir dari segala sesuatu jauh sebelum semuanya itu terjadi, sehingga umat Tuhan dapat selalu bergantung pada Tuhan. Kiranya sebagai bagian dari umat Tuhan, setiap kita senantiasa mempercayai Tuhan serta mempercayakan hidup dan masa depan kita kepadanya, bahkan di dalam situasi maupun kondisi yang paling menakutkan sekalipun. Ingat dan percayalah bahwa Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan Allah atas sejarah. Amin. Saudara sekalian, marilah kita bersama berdoa. Ya Tuhan, tolonglah setiap kami agar kami senantiasa sungguh-sungguh mempercayai Tuhan dan mempercayakan hidup serta masa depan kami kepada Tuhan. Karena Engkaulah Tuhan, Tuhan Allah atas sejarah, baik sejarah masa lalu hingga sejarah pada masa depan. Tolonglah kami Tuhan, untuk kami sungguh-sungguh mempercayai Tuhan. Bahkan tatkala kami menghadapi situasi maupun kondisi yang sangat sulit atau sangat menakutkan sekalipun, kami tetap bersandar, bergantung penuh pada Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selamat malam saudara sekalian. Sampai berjumpa kembali. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.